Coba bayangin, ada sebuah kota yang dianggap mustahil ditaklukkan selama 1000 tahun. Lalu datang seorang pemuda, umurnya baru 21 tahun, yang bertekad untuk merebutnya. Ini bukan cuma cerita tentang perang loh, ini adalah kisah tentang gimana ambisi dan takdir bisa mengubah peta dunia selamanya. Nah, kota itu adalah Konstantinopel. Bukan sembarang kota. Ini adalah sebuah benteng legendaris. Selama 1000 tahun, temboknya yang super kokoh itu jadi simbol kekuatan kekaisaran Bizantium. Bisa dibilang, ini adalah hadiah terbesar di dunia yang dijaga oleh pertahanan yang katanya nggak bisa ditembus. Pertanyaannya, siapa sih pemuda 21 tahun yang nekat menantang kemustahilan ini? Dia adalah seorang sultan yang ambisinya tuh luar biasa besar. Tapi dia didorong oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar keinginan untuk menaklukkan. Oke, untuk benar-benar paham sehebat apa sang penakluk ini, kita harus tahu dulu seberapa mustahil tantangan yang dihadapi. Kita mulai dari tembok Konstantinopel. Ini bukan sekedar tembok biasa ya, ini adalah tembok Theodosian, sebuah sistem pertahanan 3 lapis yang super canggih pada masanya. Selama berabad-abad, pasukan terkuat di dunia udah coba menyerang dan semuanya gagal total. Tembok inilah yang bikin Konstantinopel terasa kayak kota abadi. Tapi, cerita ini tuh lebih dari sekedar strategi militer. Di baliknya, ada sebuah ramalan kuno, sebuah takdir yang seolah-olah memang menunggu untuk dipenuhi. Inilah kisah tentang sang penakluk yang sudah dinubuatkan. Nah, nubuat inilah yang jadi semacam bahan bakar spiritual bagi generasi pemimpin Muslim. Jadi penaklukan ini bukan lagi dilihat sebagai kampanye militer biasa, tapi sebagai sebuah misi suci, sebuah pemenuhan takdir. Dan inilah dia orangnya, Sultan Muhammad Iskandar II. Sejak kecil dia tumbuh besar dengan mendengar nubuatan ini. Tapi dia bukan cuma dengar, dia benar-benar percaya bahwa dirinya lah pemimpin yang dimaksud. Keyakinan inilah yang jadi api yang membara di dalam dirinya. Nah, yang penting untuk dicatat, dia ini bukan cuma pemimpi yang modal nekat. Dia adalah seorang jenius yang dipersiapkan dengan sangat matang. Dia belajar teknik, sejarah, psikologi perang, dan berbagai bahasa. Bisa dibilang, dia adalah perpaduan sempurna antara keyakinan dan kecerdasan. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Pengepungan epik itu sendiri sebuah peristiwa yang benar-benar akan menggambar ulang peta dunia. 53 hari. Coba bayangin lamanya. Ini bukan pertempuran kilat. Ini adalah pertarungan yang brutal, yang benar-benar menguji batas ketahanan, strategi, dan keyakinan dari kedua belah pihak. Tapi, ada satu masalah strategis yang besar banget. Pihak Bizantium memasang rantai raksasa di seberang pelabuhan Tanduk Emas. Ini bikin serangan dari laut ke sisi terlemah kota jadi mustahil. Kelihatannya, ini jalan buntu kan? Dan disinilah kejeniusannya terlihat jelas. Kalau laut diblokir, kenapa nggak berlayar di darat aja? Kedengerannya gila. Tapi dalam satu malam, pasukannya benar-benar menarik puluhan kapal melewati perbukitan dan meluncurkannya lagi di dalam pelabuhan di belakang rantai itu. Bayangin deh, paginya para penjaga kota bangun dan melihat sesuatu yang mustahil terjadi. Dengan kota yang sekarang diserang dari darat dan laut, plus gempuran meriam-meriam raksasa yang tiada henti, pertahanan yang udah berdiri 1000 tahun itu akhirnya runtuh. Kota yang katanya tak terkalahkan itu akhirnya jatuh. Di momen itulah, namanya berubah selamanya. Dia bukan lagi sekedar Sultan Muhammad II. Dunia sekarang mengenalnya dengan gelar Al-Fatih, sang penakluk. Ambisi hidupnya, takdirnya telah terpenuhi. Tapi jatuhnya, kota ini sebenarnya baru permulaan loh. Yuk kita lihat gimana peristiwa ini menciptakan sebuah warisan abadi yang dampaknya bahkan masih terasa sampai hari ini. Transformasinya itu cepat banget. Konstantinopel, yang tadinya jantung kekaisaran Kristen Ortodoks, sekarang terlahir kembali sebagai Istanbul, ibu kota baru yang megah bagi kekaisaran Utsmaniyah. Dan rasanya gak ada simbol yang lebih kuat dari perubahan ini selain konversi Hagia Sophia. Bangunan paling suci di dunia Kristen Ortodoks diubah menjadi masjid utama kekaisaran. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat tegas tentang tatanan dunia yang baru. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Begini, penaklukan ini bukan cuma akhir dari satu kekaisaran, tapi juga kelahiran kekaisaran raksasa lainnya. Peristiwa ini mengakhiri kekaisaran Romawi untuk selamanya, memicu Renaissance di Eropa karena banyak cendekiawan yang lari ke barat, dan menjadikan Utsmaniyah sebagai kekuatan global yang mendominasi panggung dunia selama ratusan tahun. Pada akhirnya, kisah Muhammad Al-Fatih ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah dia hanyalah seorang pria dengan ambisi yang luar biasa besar? Atau apakah dia memang alat dari sebuah takdir yang sudah tertulis? Mungkin jawabannya adalah
Keduanya itu hal yang sama.